Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Karena dengan rahmat ini, dengan modal rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau. Dan kita berharap tentu berada di antara mereka. Jamaah rahimanallah, sebagai ungkapan tekad kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan tadi di awal, kita membaca alhamdulillah, kemudian kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Salah satu ekspresinya yang paling utama dari bersyukur adalah berusaha untuk nurut sama Allah. Nurut sama Allah itu ekspresi syukur. Dengan cara apa nurut kepada Allah? Dengan cara kita taat, apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu namanya nurut, manut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekspresi ungkapan atau pengejawantahan dari tunduk kepada Allah ini jadi berjenjang. Sebagaimana surat Al-Hujurat tadi, ada orang Badui, orang Arab Badui yang mengatakan kepada Rasulullah, amanna, qalatil a'rabu amanna, wahai Rasulullah kami sudah beriman, kami telah menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian disanggah, ya, disanggah pernyataan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ini supaya disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah, wahai Muhammad katakan qul lam tu'minu, belum, mereka belum beriman. Tapi katakan kepada mereka untuk mengatakan, untuk menyatakan wal qulu aslamna, kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum masuk, ya. Jadi iman belum meresap ke hati kalian. Jadi baru berislam. Jadi jamaah rahimanallah, tadi ekspresi kita tunduk manut kepada Allah itu berjenjang, sebagaimana disimpulkan oleh para ulama. Jenjang itu yang pertama memang harus Islam dulu. Tanda kita manut, tunduk kepada Allah itu harus berislam dulu. Jadi kalau ada orang sebaik apapun, tapi kalau dia belum berislam, belum menjadi orang muslim, berarti belum tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika sudah menjadi orang Islam, tentu dia harus tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kalau kita boleh analogi jamaah rahimanallah, masuk Islam itu kayak kita dikontrak kerja di satu tempat. Di kontrak kerja kita tanda tangan, ya saya menyatakan siap jadi karyawan di satu tempat lembaga tertentu. Apa job desk saya? Tugas saya apa? Saya harus melakukan apa dan tidak boleh melakukan apa. Jadi tanda tangan di situ. Kita bersyahadat itu kayak semacam, kalau boleh beranalogi, semacam kontrak. Berislam juga demikian. Kamu jadi orang Islam, oke, bismillah, ayo setelah syahadat kita sholat, puasa, zakat dan seterusnya, baik yang ritual maupun non ritual. Ketika seorang berislam lalu kemudian melakukan kewajibannya, ya sholat, zakat, ya kan? Di tahap awal sama dengan karyawan tadi, datang jam 7 harus sudah datang. Kemudian apa kerjaannya? Kalau misalnya custodian atau OB, OG maka harus nyapu. Kalau guru maka harus menyiapkan pengajaran. Melaksanakan job desk itu, ya, itu adalah bagian dari berislam. Tunduk pada kontrak yang sudah ditandatangani. Tapi melakukan itu saja tanpa internalisasi, tanpa mencoba menghayati kenapa saya harus datang pagi-pagi, kenapa saya harus mengajar. Kalau saya guru misalnya, mengajar harus dengan persiapan yang matang, bahan materinya disiapkan dengan baik, cara menyampaikannya juga baik, nanti cara mengevaluasi siswanya juga baik. Ya, ketika sudah menghayati itu, kalau ada seorang misalnya nih, seorang OB saja misalnya, kenapa Anda menyapu? Ya karena tugas saya menyapu, dah nyapu, bersih. Itu baru berislam. Tapi kenapa Anda menyapu? Oke, ini tugas saya, benar. Saya sebagai karyawan, tugas saya menyapu, nanti saya digaji tiap bulan, itu Islam saya. Tapi iman saya, nah kira-kira ya, tapi iman saya adalah, saya percaya kalau lingkungan yang saya sapu bersih, tempat anak-anak nanti belajar bersih, maka akan membuat kondusif pembelajaran. Kalau lingkungan kelasnya kotor, lingkungan sekolahnya kotor, siswa tidak akan konsentrasi belajar, tidak akan bisa dengan sempurna menyerap pelajaran-pelajaran dari gurunya. Jadi sebetulnya yang saya lakukan bukan sekedar menyapu, tapi saya sedang membantu sebuah generasi yang nanti hebat di masa yang akan datang, menjadi generasi yang pemimpin umat Islam, pemimpin umat yang luar biasa. Sehingga saya ingin memastikan supaya tempat mereka belajar bersih, nyaman, enak, harum. Itu baru beriman. Kenapa Anda sebagai bendahara misalnya kok sampai kadang dibela-belain lembur, lalu kemudian betul-betul tiap rupiah itu dihitung luar biasa? Itu bukan sekedar ya tugas saya bendahara, tidak. Iya, Islam saya mengatakan begitu, tapi iman saya memastikan bahwa keuangan lembaga ini harus sehat, harus akuntabel, supaya lembaga ini bisa berjalan dengan baik. Untuk dalam konteks sekolah tadi ya, untuk bisa survive. Karena kalau sekolah nanti keuangannya amburadul juga otomatis akan berdampak kepada pendidikan. Jadi semua orang yang berada di sekolah itu melaksanakan tugas secara islami, tapi internalisasinya itu sudah jauh ke depan. Nah, orang-orang Arab Badui yang digambarkan tadi itu baru berislam. Sekarang kita bertanya pada diri kita masing-masing, kita sekarang ini ketika melaksanakan sholat, ketika berzakat,
ketika nanti kurban misalnya, ketika menyapa tetangga, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa Anda menyapa tetangga? Ya nggak enak kan sesama tetangga masa nggak saling sapaan. Kalau cuman itu ya baru berislam. Tapi kalau sudah kita punya tujuan, punya angan-angan, punya mimpi yang besar, kenapa kita sekedar Assalamualaikum ke tetangga? Oh, supaya tercipta lingkungan sosial yang harmonis. Saya mendoakan dia dan dia mendoakan saya. Dari lingkungan yang harmonis, dari lingkungan yang kondusif akan tercipta generasi yang juga baik. Kalau generasinya baik, jadi kesana arahnya. Mikirnya itu jauh ke depan. Itu kita sudah beriman. Tentu iman ini nanti tingkatannya masing-masing. Ada yang sudah sedemikian tinggi keimanannya, ada yang masih bertahap ke arah tinggi, dan secara dinamika nanti juga akan naik turun sesuai dengan kondisi kita melakukan maksiat atau tidak ya. Tapi intinya jamaah rahmanullah, step kedua, langkah kedua kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tadi berislam adalah kita beriman, menghayati job desk kita, menghayati tugas kita. Nah, kemudian setelah beriman, lalu bagaimana kita secara konsisten bisa melakukan itu? Konsisten datang pagi. Tugasnya datang pagi ya pagi, pulangnya sore tepat waktu, seluruh pekerjaan dilakukan dengan baik. Yang tidak boleh, kalau di lembaga pendidikan karyawan tidak boleh merokok di lingkungan sekolah misalnya, itu tidak dilakukan. Misalnya konsisten melakukan itu dengan tadi ya sudah ada keimanan di dalamnya, itulah takwa. Jadi berusaha melaksanakan semua yang sudah dikontrak tadi dengan penuh keimanan, tidak boleh bolong-bolong, dan semua yang tidak boleh dilakukan ditinggalkan, itulah takwa. Karena orang melakukan sesuatu, melakukan tugas, kemudian dia menghayati, memang kadang ya ada bolong-bolongnya misalnya ya. Maka takwa adalah berusaha sekuat tenaga ya supaya konsisten, supaya nggak ada bolong atau minimal sekali bolong-bolongnya itu. Itulah makanya salah satu definisi utama bertakwa adalah menjalankan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang. Itu sudah step di atas iman, di atas mukmin, karena melaksanakan job desk dengan penuh kehayatan secara kontinu. Nah itu dia, secara konsisten melakukan tugas penuh keimanan, penuh penghayatan, dan dilakukan secara konsisten. Itulah orang-orang yang bertakwa. Makanya banyak sekali perintah-perintah nanti Allah Subhanahu wa taala yang ujung-ujungnya supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ternyata jamaah rahmanullah ada nih, terus bagaimana supaya takwa saya itu relatif bisa konsisten, supaya bisa terkawal dengan baik. Takwa ini supaya bisa terkawal dengan baik gimana caranya? Karena biasanya nih, sekali lagi kalau saya boleh beranalogi, saya tukang sapu nih, OB di sekolah misalnya, saya nyapu tugas saya, ya. Giliran ada atasan, ada supervisor, saya nyapunya itu sungguh-sungguh, pojok-pojokan, pokoknya bersih, nggak boleh ada satu debu pun yang ketinggalan. Tapi begitu nggak ada supervisor, kemudian apalagi lagi agak capek sedikit atau lagi ada masalah di rumah misalnya gitu, terus ngasal nyapunya misalnya gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa melaksanakan tugas kita, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin tadi, bisa ada pengawalnya, ada pengawasnya. Itulah ihsan. Makanya tidak berlebih kalau dinyatakan bahwa ihsan adalah pengawal ketakwaan.
yang bisa mengawal seseorang bisa bertakwa, bisa konsisten dengan ketakwaannya itu adalah ihsan. Definisi ihsan menurut para ulama adalah, tentu berdasar dari sebuah hadis juga, adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Jadi kita beribadah kepada Allah. Ibadah itu ada ibadah mahdhah, ibadah ritual, ada ibadah ghairu mahdhah. Ya, kita main badminton, main bola, itu kalau niatnya ibadah jadi ibadah. Itu yang non ritual, ya. Ketika kita melakukan ibadah baik yang mahdhah maupun yang tidak mahdhah, bisa nggak kita seolah-olah itu Allah di depan kita? Lagi nyapu nih, nggak ada supervisor, tapi bisa nggak kita betul-betul seolah-olah itu supervisor kita ada di depan, sehingga jangan sampai saya mengecewakan supervisor saya. Bisa nggak ketika saya sholat, saya berzakat, saya mengajar, saya berdiskusi, saya musyawarah, saya bercanda dengan anak istri saya, itu yakin, sadar bahwa meskipun saya sedang bercanda dengan teman, dengan apa itu, ada Allah di situ. Seolah-olah kita melihat, atau kalau kita belum sampai pada tahap itu, maka yakinlah kita sedang diawasi. Apa buah dari ihsan itu? Apa buah dari kalau kita sudah insya Allah mencapai tahap ihsan tadi, tahap ketertundukan kepada Allah dari mulai berislam, beriman, bertakwa dan berihsan? Apa sih buahnya? Kalau seandainya kita sudah berihsan tadi, ada atau tidak ada supervisor, atasan kita maksimal, karena kita berihsan, apa buahnya? Buahnya adalah, sebagaimana salah satu definisi dari ihsan juga adalah, dia akan melakukan lebih dari yang di job desk. Itu ihsan. Di job desk kita harus masuk kerja jam 7. Berihsannya 6:30 sudah hadir. Pulangnya jam 4. Berihsannya karena kita pengen nambahin kerjaan, pengen istilahnya itu maksimal kerjaan kita, maka boleh ditambahin. Jadi berihsan melakukan yang lebih dari KKM-nya, passing grade-nya, minimal, ketentuan minimalnya. Zakat fitrah 2,8, 2,7 kilogram misalnya, maka saya mau 3 kilo sajalah. Itu namanya berihsan. Karena apa? Saya yakin, itu kan buah pertama. Saya yakin bahwa ketika saya melakukan ini, sedang memberikan zakat itu, saya dilihat sama Allah. Maka masa sih saya dilihat sama yang maha kuasa, yang maha mengawasi, yang nantinya akan memberikan saya rahmat, kebahagiaan dan seterusnya, lalu saya dalam tanda kutip yang pas-pasan saja, enggak saya mau berlebih. Nah, itu adalah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, jamaah rahimanullah, adalah sesuai dengan ayat tadi, tsumma lam yartabu. Orang-orang yang sampai bertahap pada tadi ihsan tadi sudah nggak punya keraguan lagi. Tentu ini sekali lagi proses ke arah sana ya. Tidak ragu bahwa semua yang Allah perintahkan itu pasti baik bagi dirinya, pasti. Karena nggak mungkin Allah menjerumuskan kita, nggak mungkin Allah menganiaya kita. Maka pasti Allah akan membimbing, semua perintahnya pasti akan membawa kemaslahatan kepada kita, dan semua yang dilarang pasti itu karena berbahaya bagi kita. Jadi nggak ada keraguan di sana. Melakukan sesuatu karena kita yakin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan, pasti maha segala-galanya dan pasti memberikan yang terbaik, maka kita tidak minta pertama tidak ngasal, kedua terus kalau ada apa-apa itu tidak
tidak orientasinya ya, ketika ada perintah kepada Allah itu orientasinya bukan lalu apa untungnya bagi saya. Saya disuruh sholat, saya disuruh zakat, saya disuruh puasa, apa sih untungnya bagi saya? Kalau masih orientasi utamanya itu, berarti tingkat keyakinan pada perintah Allah yang terbaik itu kurang. Bahwa benar pasti ada hikmah-hikmahnya, ya, pasti ada hikmah-hikmah. Semua yang Allah lakukan itu pasti ada hikmah. Yang Allah perintahkan itu pasti ada hikmahnya. Yang Allah larang itu pasti ada hikmahnya. Contohnya misalnya dilarang untuk ini yang sekarang beberapa waktu yang lagi viral, ada rendang babi misalnya ya. Kenapa babi dilarang gitu? Ya sudah, saya yakin ini perintah Allah, larangan dari Allah, maka saya tidak mau makan babi apapun alasannya. Oh, karena babi itu mengandung ini itu nanti berbahaya bagi kita. Pertanyaannya, kita nggak makan babi karena taat kepada Allah atau kepada hikmah-hikmah tadi, maksudnya kepada pengetahuan tentang kenapa babi diharamkan. Pengetahuan yang boleh jadi relatif benar, relatif bisa salah, bisa benar. Oh, karena ada cacing ini, ada bakteri ini, ada virus ini dan sebagainya, maka kita dilarang. Pertanyaannya, kalau nanti ada teknologi, ada inovasi yang bisa mengeliminasi semua hal yang membahayakan babi itu, apakah lantas babi menjadi halal? Tidak. Karena tadi saya yakin, tidak ragu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang Allah perintahkan pasti mengandung kebaikan. Kebaikan itu boleh jadi sekarang saya tahu, saya nggak tahu, tapi itu nggak jadi masalah. Sebab kalaupun ada kita tahu, kenapa puasa supaya sehat? Oh, itu sebagai motivasi saja. Tapi utamanya adalah kenapa Anda berpuasa? Saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimanallah, itu diantara dua hikmah kalau kita insya Allah berusaha terus mencapai tahap ihsan dalam mengekspresikan ketertundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mari kita beribadah kepada Allah, mari kita bertekad untuk tunduk kepada Allah setiap saat, setiap detik, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai nanti datang yang pasti, datang sesuatu yang meyakinkan, yakni kematian. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, hamba-hamba yang selalu berzikir kepada Allah, dan hamba-hamba yang selalu berusaha memperbaiki kuantitas dan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma
a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama jid'un fil hasya taraba wa hina man zahabadul ghisya lahu tawarraka subhu fi kafayya wa intasabaha ya Rabbana